Bener ya, saya lompatin ya. Bismillah. Saya lompatin nih, kalau kamu nggak mau itu. Ih, aman mas. Aman. Aman. Iya, lompatin aja mas, nggak apa-apa. Lompatin aja mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Family Laslos. Perkenalkan, kita dari tim Family Laslos ingin melakukan penelusuran, dan di sini saya membawa Mas Soto untuk keluar dari kamera karena ada sedikit cerita yang Mas Soto ingin sampaikan, biar kalian dengar sendiri dari Mas Sotonya. Mas Soto, silakan ceritakan kejadian apa aja yang Mas Soto alami ketika kamu pulang kerja ataupun mau berangkat kerja. Iya Mbak Fani, saya berangkat dan pulang kerja lewati jalan ini. Jalan ini ya? Ini jalan satu-satunya menuju kota Mbak Fani. Iya. Ini menuju ke rumahnya Mbak Fani gitu loh. Iya. Saya banyak gangguan di area sebelah sana Mbak Fani. Hanya area sebelah sana Mbak Fani. Di sebelah sana aja? Iya Mbak Fani. Seperti lampu itu berkedip-kedip terus Mbak Fani. Terus? Padahal lampu itu normal Mbak Fani. Tapi nanti nyala lagi mas? Setir motor itu terasa berat Mbak Fani. Iya, kalau udah melewati Tempat area itu udah normal enakan lagi ya? Normal lagi Mbak Fani. Tapi Mas Soto udah pernah lihat sosoknya belum? Belum Mbak Fani. Belum pernah ya? Tapi kalau kelebatan pernah Mbak Fani. nyium aroma dari sosok itu pernah nggak? Sesekali itu Mbak Fani. Itu aroma apa? Aroma bau Bunga? mawar. Mawar ya? Iya Mbak Fani. Padahal kalau Mawar dilihat, dan melati gitu Mbak Fani. iya kalau dilihat di sini nggak ada pohon tanaman ya mas ya? Tanaman ada, bunga Mbak Fani. maksudnya, ini liar semua. Karena memang ini tempatnya termasuk kayak hutan, tapi nggak begitu lama ya mas ya, jalannya ya nggak begitu panjang. Berada di tengah-tengah Mbak Fani. Di Tengah-tengah sebelah ya? sana kan ada desa, di sebelah sana Iya, ada jadi desa, Mbak Fani. ini kalau bahasa saya ini bulak ya mas ya. Iya Mbak Fani. Memang sepi. Mohon maaf saya mau tanya ya Mas Soto, sering terjadi hal-hal yang kriminal nggak di sini? Kalau di sini aman Mbak Fani. Aman ya? Aman. Ya soalnya kita Kalau saya sendirian juga aman. aman ya. Soalnya saya di sini kan penelusuran, saya perempuan, saya sama Mas Soto juga ya teman-teman hanya berdua. Nanti takutnya ada begal ataupun apa gitu kayak yang kita alami waktu minggu kemarin. Nggak ada Mbak Fani. Nggak ada ya? Aman ya. Tapi kalau orang-orang yang jahat yang lagi minum-minum nggak ada di sini ya? Nggak ada Mbak Fani. Soalnya nanti kalau Mas Soto pulang sendirian, di samping dari kejanggalan yang dibuat sama makhluk gaib, nanti takutnya Mas Soto dijailin sama pemuda-pemuda yang nakal di sini Mas. Nggak ada Mbak Fani. Nggak ada ya? Pemuda sini udah kenal saya semua Mbak Aman Fani. ya? Oke Mas Soto, kalau boleh temani saya nanti untuk ngasih tahu di mana sih tempat posisi Mas Soto itu sering diganggu. Berada di depan Mbak Fani. Di depan ya? Mohon maaf Mas Soto belum pernah diboncengi sama kuntilanak ya? Belum Mbak Fani. Belum pernah ya? Emang di sini Mbak Fani ngerasain ada Mbak Fani? Jadi kalau Mas Soto itu nyium bau bunga itu pasti perempuan. Dari yang saya rasakan ini memang banyak ini perempuan Mas. Gitu Mbak Fani. Iya. Tapi saya juga melihat merasakan juga sih ini ada aura-aura jahat di tahun-tahun lalu Mas. Jadi ada masa lalu yang kelam di tempat ini. Mungkin sebelum Mas Soto kan pindahan ya. Pindahan Mbak Fani. Jadi mungkin ya teman-teman sebelum Mas Soto pindah ke sini itu ada kejadian yang mengerikan di tempat ini Mas. Mungkin ada pembunuhan atau ada tumbal pembuatan jalan ini sebelum Mas Soto pindah. Jadi Mas Soto tuh nggak tahu loh Mas cerita itu. Saya belum pernah dengar itu Mbak Fani. Iya Mas, turun hujan nanti takutnya kamera basah. Nanti saya minta tolong anterin ini karena gerimis. Mas Soto boleh kembali ke kamera. Iya Mbak Fani. Nanti kalau Mas Soto ngerasain hal aneh di belakang kamera langsung bilang aja ke saya ya. Jangan Iya, takut. Oke, terima kasih Mas. Oke teman-teman, itu cerita Mas Soto yang dialami saat dia pulang syuting bareng saya. Bisa dilihat ada beberapa rumah itu, tapi lumayan masih jauh ya Mas ya. Ada kelap-kelipnya. Masih jauh Mbak Fani dari sini Mbak Fani. Masih jauh. Mas kameramen boleh dicek dulu kanan kiri biar teman-teman tahu. Aman ya teman-teman ya. Memang ini luas sekali tempat Mas Soto tinggal. Astagfirullahaladzim. Ada yang nggak bagus dari pohon besar ini Mas. Ini sebenarnya pohonnya nggak besar sih, cuma dia udah tua aja Mas. Iya. Assalamualaikum, punten. Jangan mengganggu saya penelusuran.
mohon dilancarkan. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan sampaikan, kalau kalian mau keluar silahkan keluar, tapi tolong jangan sakiti saya ya. Punten Mbah. Mas Soto baca Al-Fatihah Mas dalam hati Mas. Tapi Mas di sini pernah terjadi kecelakaan nggak? Pernah Bapak nih, baru kemarin Bapak nih. Baru kemarin ya? Kemarin juga ada Oh, dibilang mindalik. di depan sana Bapak nih. Di area itu juga Bapak nih. Di area itu juga. Mungkin ada sesuatu yang nggak beres dari tempat di area mana itu Mas Foto diganggu gitu teman-teman. Bisa nanti kalau kita udah nyampe kita sama-sama untuk mengungkapkan ya teman-teman. Ada apa sebenarnya? Astagfirullahaladzim, di tengah-tengah Mas. Di tengah-tengah Mas. Perempuan Mas, perempuan. Perempuan Mas. Mana Bapak nih? Cukup itu Bapak nih. Emang belum terlihat di kamera Mas? Itu Bapak nih. Jangan malu-malu. Astagfirullahaladzim, iya Bapak nih. Terima kasih sudah mau mewujudkan diri di kamera. Biar teman-teman yang ada di rumah nggak penasaran. Itu yang sering gangguin di sini atau Bapak nih? Ini yang sering itu Mas, kayak bau bunga itu. Ini dari sosok ini Mas. Oh, sosok ini Bapak nih. Iya, punten saya mau tanya kenapa teman saya sering diganggu di tempat ini. Apakah kamu tahu apa alasannya? Apakah memang sudah rutinitas kalian untuk mengganggu orang yang lewat sini? Katanya kita disuruh ke tempat di mana Mas Soto diganggu aja Mas. Gitu ya Bapak? Iya, Allahu Akbar. Mana Bapak nih? Pergi Mas. Sebenarnya itu hanya jahil atau jahat Bapak nih? Ini sebenarnya tuh nggak jahat Mas, cuma dia itu kayak Cuma jahil berarti Bapak nih. memang dia itu nggak tenang aja Mas. Jadi kadang dia tuh suka keluar malam aja gitu Mas. Oh gitu ya. Iya. Ini udah kerasa banget saya Mas sama aura-aura yang kelam di masa lalu tempat ini. Tadi kita kurang informasi juga ya teman-teman, karena saya hanya dapat informasi dari Mas Soto. Saya nggak tanya ke tetangga-tetangga kamu juga tadi sih Mas, sebelum kamu pindah ke sini. Astagfirullahaladzim Mas. Ada apa Bapak nih? Saya melihat seperti ada api tadi Mas, besar sekali. Di mana Bapak nih? Di situ Mas. Tapi udah pergi Mas. Udah nggak ada, mengecil loh Mas, mengecil ke belakang loh. Di sini nih. Tuh di pohon yang kecil. Depan di situ Bapak nih. Iya. Mungkin Mana Bapak nih? Udah pergi Bapak nih? udah Mas, mungkin ini adalah salah satu benda ya teman-teman yang di apa ya Mas, yang dirawat, yang dimiliki sama warga yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tercium bau bangkai Mas Woto. Dari arah mana Bapak nih? Depan Depan mana Bapak nih? sana Mas. Atau mungkin ada hewan yang mati di tempat ini ya. Oh iya Bapak nih. Tercium sekali ya. Iya Bapak nih. Nyengat banget ini baunya Mas. Astagfirullahaladzim. Loh Mas. Nah Bapak nih. Kok ganti lagi nih bau busuk ya? Tapi bukan bau busuk bangkai gitu Mas. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya kita nggak diizinin masuk Mas, tapi masuk ke wilayah dia gitu. Karena di sini memang ada kerajaan gaibnya Mas. Tapi karena iya, ini bukan kita menentang ya. Di sebelah kanan Mas. Sana Bapak nih. Iya. Ini besar sekali ya, maksudnya kerajaan gaib ya Mas. Mas Soto nyium kayak bau itu nggak? Bangkai. Yang tadi Mas. Loh, seperti melihat sekelebatan Mas. Kejar Mas. Iya. Ini depan pohon ini ya? Pohon ini Mas. Iya, tadi saya seperti melihat sekelebatan di sini Mas. Bener saya melihat sekelebatan di sini Mas. Coba cek ke samping Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di tempat ini Mas ya. Iya Bapak nih, ini udah masuk areanya Bapak nih. Sering
sering sekali berkedip-kedip Bapak nih sama saya. Punten, assalamualaikum. Mohon keluar. Jangan keluar jika kalian hanya mengganggu. Assalamualaikum. Terus mas, itu apa mas? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Apa ini mas? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, pocong ini mas. Pocong teman-teman di tengah-tengah jalan. Astagfirullahaladzim. Saya baru melihat ini Bapak nih. Saya juga Kemarin nggak ada loh, Bapak. baru pertama kali melihat pocong tiduran di tengah jalan. Ini kalau seperti ini kita mau lewat mana mas? Kita nggak bisa lewat dong teman-teman kalau ada pocong di tengah jalan. Dia tahu kedatangan kita Bapak nih. Ini kan tadi yang terpanggil mas. Yang saya panggil ini yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, mukanya belum kelihatan, masih tertutup. Assalamualaikum. Punten. Kenapa ya? Tiduran di tengah-tengah jalan, apa nggak takut ketabrak motor? Kenapa mas? Ya lebih deket aja nggak apa-apa mas. Kenapa ya jalan di tengah, tiduran di tengah jalan? Apa nggak takut kelindes truk gitu, apa mobil? Astagfirullahaladzim. Ini kalau ada siluman mungkin mas. Ini kalau kamu di tengah-tengah jalan kayak gini, saya nggak bisa lewat dong. Kan saya mau penelusuran. Kamu salah satu makhluk yang suka ganggu di tempat ini. Tapi kamu sering mengganggu teman saya nggak yang ini? Enggak mas, dia nggak pernah ganggu kamu ya? Terus yang gangguin teman saya itu siapa? Astagfirullahaladzim. Ada temennya yang lain. Ini banyak banget mas temennya mas. Ini maksud dan tujuan kamu ini sebenarnya ini apa ini? Di tengah-tengah jalan ini saya mau lewat ini, nggak bisa lewat kalau ada kamu. Allah Akbar mas. Bener mas yang saya bilang tadi waktu di awal, ada masa lalu yang kelam sebelum ada pembuatan jalan ini. Jadi saya dengerin dulu mas. Ini tinggi banget pocongnya teman-teman, ini kalau berdiri tinggi banget. Jadi ini tuh mas waktu masih hidup, dia adalah salah satu pekerja yang buat jalan ini mas. Jadi dia itu ditimbun mas, ada yang jebak, mungkin bos proyeknya ya, ada yang jebak dia sehingga dia dipaksa untuk ditimbun di sini hidup-hidup, terus habis itu dibikin aspal kayak gini mas. Makanya dia itu tiduran kayak gini mas. Jadi memang sebelum dia meninggal itu dia ditimbun hidup-hidup mas. Kan tiduran ya, posisi tidur ya. Jadi seperti ini nih posisi dia waktu ditimbun mas, ditimbun hidup-hidup untuk tumbal. Tumbal jalan ini Bapak. Iya. Jadi posisi dia tuh seperti ini mas. Makanya dia itu tidur di jalan. Memang karena dia di terakhir masa hidupnya tuh kayak gini, dikubur hidup-hidup tuh di jalan kayak gini persis mas. Tapi mohon maaf, kamu punya dendam nggak sama orang-orang yang jahat sama kamu? Dendamnya nggak akan tuntas mas sebelum dendamnya dia itu habis, untuk membalaskan dendamnya yaitu dengan cara sama mas, sama-sama nyawa dibayar nyawa gitu. Dan tujuan dia itu memang mengganggu orang yang lewat sini itu memang karena udah dari dianya sendiri mas. Dia itu nggak terima kalau ada orang yang lewat sini dengan selamat gitu mas, karena dia aja dibunuh. Kenapa orang lain bisa enak-enakan lewat di tempat terakhir dia mas? Mohon maaf, ini kamu ditimbun di mana? Persis mas di bawah sini mas, persis di bawah dia tiduran. Tapi keluarga kamu dan orang lain tahu nggak kalau kamu itu dijadikan tumbal di sini? Allahu Akbar, kasihan mas. Jadi dia tuh anak rantau ya, perantauan. Jadi nggak ada yang tahu dia itu meninggal kenapa. Jadi dia itu posisi di
timbun hidup-hidup itu malam hari, Mas. Iya, karena ngaspalnya itu malam. Jadi kalau siang kan banyak pengendara motor ya, terganggu ya. Jadi ngaspalnya itu malam. Tapi mohon maaf sekali, saya tahu kamu nggak begitu jahat di tempat ini, tapi saya mau lewat. Mohon maaf, kamu mau berdiri nggak atau pergi dari sini? Saya tahu cerita kamu kelam, saya juga kasihan sama kamu, tapi saya mau lewat nih, saya mau penelusuran di sini. Kalau kamu di tengah jalan kan saya nggak bisa lewat. Kamu mau berdiri nggak? Kalau nggak mau berdiri saya lompatin. Mau ya? Mau berdiri ya? Oh nggak mau, Mas. Nanti kalau bener nih, nggak mau ya? Ini saya lompatin kamu bener-bener nih. Ayo Mas, kita loncatin aja karena dia nggak mau berdiri, teman-teman. Saya nggak bisa lewat. Lah mau gimana lagi? Kita mau lewat mana, Mas? Nggak ada jalan tuh kanan kiri kayak gini semua. Bener ya, saya lompatin ya. Bismillah. Saya lompatin nih. Kalau kamu nggak mau itu. Ih aman, Mas. Aman. Aman. Iya lompatin aja, Mas, nggak apa-apa. Lompatin aja, Mas. Astagfirullahaladzim. Berdiri, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini malah berdiri, ya Allah, lihat teman-teman. Dia mau dilompatin sama Mas kameramen, malah tidur terus langsung duduk. Mungkin dia nggak suka sama kamu, Mas. Kamu kenapa nggak suka sama dia? Kok dia mau lewat kamu malah bangun? Dia membenci semua laki-laki, Mas, karena yang membunuh dia itu semuanya laki-laki. Astagfirullahaladzim. Terus kalau kayak gini, Mas kameramen boleh lewat nggak? Apa itu? Boleh lewat nggak? Duh gimana nih, Mas? Mas, saya takut kalau kamu lewat, nanti kalau kamu lewat dia apa-apain gimana, Mas? Mending kamu situ aja, kita usir pocong ini, Mas. Situ aja ya. Jangan mendekat loh, Mas. Takutnya kamu dia apa-apain. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat teman-teman, dia tinggi banget. Ini kalau berdiri tinggi nih. Panas sekali auranya, Mas. Berarti dia udah sama laki-laki ya, Mas? Iya. Siap kamu untuk mendoakan dia, Mas? Iya, Bapak nih. Siap. Oke. Siap, sekarang kamu pergi dari tempat ini. Mas. Jadi terpaksa saya harus buang kamu karena kamu sangat berbahaya sekali buat para lelaki yang ada di sini. Silahkan kamu pergi dengan tenang. Jangan ada dendam lagi ya. Kamu udah saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hilang ya teman-teman ya. Iya. Tadi waktu Mas Soto mau lewat, dia malah langsung bangun, teman-teman. Karena dia membenci laki-laki. Untuk tadi pas saya ngelompatin. Tapi saya lewat hari-hari di sini nggak apa-apa nih, Bapak nih. Nggak apa-apa ya. Sama Bapak nih, dia muncul, Bapak nih. Mungkin karena dia keluar karena ingin didoain, Mas, biar dia tenang, nggak penasaran lagi di jalan ini, Mas. Jadi kita ambil baiknya aja, teman-teman. Alhamdulillah satu udah kelar. Lain waktu kita bisa sambung lagi untuk mencari yang lainnya, Mas. Saya ngincer yang perempuan sebenarnya, tapi malah yang keluar si laki-laki ini. Nggak apa-apa, besok kita lanjutin lagi, teman-teman. Saya tahu ini udah ada yang mau datang. Sosoknya sangat besar sekali. Ini yang tadi saya bilang siluman, Mas. Tuh. Ini batuk dia nih. Ini saya Bapak nih. Oh, Mas foto yang batuk. Iya, Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman, ini mungkin saya tutup dulu sampai di sini saja karena ini udah nggak bagus lagi tempatnya. Udah mulai banyak yang datang. Besok kita akan sambung lagi kalau ada waktu. Sekarang saya tutup dulu. Buat Mas kameramen, ada yang mau disampaikan? Nanti mampir ke rumah saya ya, Bapak nih. Siap. Oke, teman-teman, tetap waspada, berdoa dimanapun kalian berada, tetap jaga sikap dan sopan santun. Oke, teman-teman, hanya itu yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas.